Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas integral lipat 2 dalam koordinat polar atau dalam koordinat kutub. Di video atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu sistem koordinat polar. Nah, sudah saya tampilkan di sini ada suatu gambar ya. Ini ada satu daerah D ya, daerah D. Dalam hal ini daerah D ini bisa kita ungkapkan ya dalam sistem koordinat polar itu sebagai himpunan dari titik-titik di mana jari-jarinya R atau jaraknya ke pusat ke sini itu adalah R, kemudian sudutnya terhadap sumbu X positif atau sumbu θ sama dengan 0 adalah θ. Ya, di mana R-nya itu jarak ini dari mulai A dibatasi oleh R sama dengan A sampai R sama dengan B, dan θ-nya dibatasi oleh ini sudut terhadap θ0 adalah alfa, jadi sudut ini ya, dan sampai beta ya, sampai beta. Jadi daerah D dalam sistem koordinat polar itu diungkapkan oleh himpunan R dan θr, θ ya. Sebenarnya ini sebagian dari lingkaran gitu ya, dengan jari-jari A, ini jari-jari B ya. Nah, kemudian elemen luas ya, DA ini ya, itu bisa kita ambil ini sebagai satu bagian ya. Jadi kalau misalkan jari-jarinya R kemudian diberi tambahan panjang sebesar DR, kemudian ada sudut yang kecil, perubahan sudut yang kecil yakni d theta, maka panjang ini DR, kemudian panjang busur ini adalah R ya, tinggal dikalikan dengan d theta. Nah, andai elemen ini cukup kecil ya, maka kira-kira ini akan membentuk sebuah persegi panjang. Dan ingat bahwa luas dari persegi panjang adalah tinggal panjang kali lebarnya ya. Jadi ini seolah-olah panjangnya misalkan ini adalah lebarnya ya. Maka elemen luas dalam hal ini diungkapkan oleh dA itu adalah R d theta dikali dr, atau kita boleh tuliskan R dr d theta. Jadi dalam sistem koordinat polar, luas elemen luasnya adalah R dr d theta. Sehingga kalau misalnya kita punya integral lipat 2 dalam daerah D yang dinyatakan dalam sistem koordinat polar dari F R, theta dA, kita ganti dengan integral berulang ya, mana θ-nya dari alfa sampai beta, kemudian R-nya dari A sampai B, ini F R, theta dA-nya kita ganti dengan R dr d theta. Baik, kita coba lihat saja langsung contohnya ya. Misalnya hitung integral dalam daerah D dari R kuadrat sin theta dA dengan D adalah bidang
setengah lingkaran ya. Berjari-jari berjari-jari dua. Yang berada di atas ya. Dia adalah bidang setengah lingkaran ya, berjari-jari dua. Ya. Baik, kita lihat bidang setengah lingkaran berjari-jari dua ini ya sebenarnya gambarnya bisa macam-macam ya, tapi kita maksudnya bentuk apa namanya posisi di dalam sumbu X sumbu Y-nya ya. Kalau saya gambarkan ya, kita ambil saja apa namanya dia berada di bidangnya di untuk Y yang positif dan X yang di sini untuk Y positif ya, untuk Y positif ya. Bidang berjari-jari dua kita gambarkan suatu lingkaran dulu yang jari-jarinya dua ya. Berarti ini Y-nya dua. Oke. Ya, anggap saja baguslah lingkarannya ya. Ini. Nah, ini lingkaran. Saya tidak teruskan yang ke bawah karena hanya diinginkan yang setengah lingkaran saja ya. Di daerah D yang dimaksud adalah ini ya. Nah, daerah D ini bisa kita ungkapkan oleh himpunan R, theta, di mana R-nya dari mulai ini, karena setiap titik ini kan, ini bidangnya mulai dari R0 ya. Jadi bayangkan ada lingkaran dengan jari-jari 0, ya titik lah ini ya. Dari 0 sampai R sama dengan 2, ya, sampai lingkaran berjari-jari 2. Kemudian tetanya itu dari, nah, teta itu dari sumbu X positif ya, jadi garis ini nih, sudutnya adalah 0, gitu ya. Ini adalah teta sama dengan 0, sampai sudutnya sampai ke sini nih. Ini adalah sudut di mana tetanya sama dengan V ya. Oke, dalam radian ya. Dari 0 sampai V. Sehingga kalau begitu integral D dari R kuadrat sin theta dA kita ganti dengan integral berulang di mana tetanya 0 sampai V, R-nya 0 sampai 2, kemudian R kuadrat sin theta dA-nya kita ganti dengan ini R dr d theta ya, kali R dr d theta. Lalu kita dapatkan ini berarti integral 0 sampai V, integral 0 sampai 2, R-nya jadi R kuadrat ya, R kuadrat kali R, jadi R pangkat 3 ya, kali sin theta dr d theta. Kita proses yang di dalam dulu, 0 sampai V. R pangkat 3 integralnya adalah 1/4 R pangkat 4 ya terhadap R nih. Sin tetanya ya konstanta, biarkan saja. Sin theta dengan batas, nah, perhatikan batas integralnya dari 0 sampai 2 d theta.
0 sampai V. Masukkan R-nya 2. 2 pangkat 4 ya. 16 ya. 16 bagi 4. 4 ya. Dikurangi kalau 0. 0 ya. Jadi 16 dikurangi 0 berarti 16. Jadi yang tersisa adalah 16 dikalikan dengan sin theta. Nah, integral sinus adalah min cos ya. Jadi berarti ini minus 16 cos theta dengan batas dari 0 sampai V. Minus 16 dalam kurung, masukkan dulu cos V ya. Jadi cos V dikurangi dengan cos 0. Cos V adalah berapa itu? Min 1 ya. Dikurangi cos 0 adalah 1. Berarti ini min 2. Min 2 kali min 16 berarti min 30. Plus ya, 32. Oke ya. Ini contoh bagaimana kita menyatakan daerah D, daerah pengintegralan ya, dalam sistem koordinat polar ya. Maaf, sebentar, ada yang sedikit keliru nampaknya nih ya. 2 pangkat 4, 16 berubah kita bagi 4 ya. Sorry, saya lupa. Jadi harusnya ini bukan 16 tapi 4 ya. Oke. Pak, saya belum dibagi 4. Tadi kan 2 pangkat 4 ya. 16 bagi 4, 4 ya. Ini 4. Ini berarti 4. 4, ini 4. Berarti 4 min 4 kali min 2 berarti 8 ya. Oke, mohon maaf, 8 ya. Oke, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Daerah D ya, dibatasi ya oleh lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian sumbu X atau kita tulis X sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0. Dengan X lebih besar daripada atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Baik ya. Hitung ya. Atau mungkin kalimatnya begini saja sebentar ya. Supaya ini. Sorry, saya ganti. Daerah dibatasi oleh lingkaran dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian garis Y sama dengan 0. Dan
garis Y sama dengan X. Kemudian untuk Y yang positif, ya. Atau untuk X lebih besar 0. Oke, ya, jadi seperti ini, ya. Hitung integral D dari R cos theta. Ya. Nah, pertama kita harus gambarkan dulu ininya, ya. Kita gambarkan dulu. Kita punya lingkaran berjari-jari berapa ini? Kalau 9 berarti jari-jarinya 3, ya. Oke, kita punya lingkaran berjari-jari 3. Oke, ya. Semua X, semua Y. 3 berarti. Nah, kemudian kita punya garis Y sama dengan 0. Tidak, ini adalah semua X, ya. Kemudian punya garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ini. Garis Y sama dengan X, tapi untuk X yang positif, ya. Untuk X positif berarti untuk X negatif dia tidak didefinisikan, ya, garisnya. Berarti dari sini. Nah, ya. Oke. Ini adalah garis Y sama dengan X untuk X yang positif. Ya. Nah, berarti daerahnya yang dimaksud adalah apa? Dibatasi oleh lingkaran ini, kemudian sumbu X atau Y sama dengan 0 dan garis ini. Nah, maka untuk lingkaran ini kan hanya sebagian ini aja. Berarti ini daerah D-nya. Nah, ini daerah D-nya. Ya. Oke, ini daerah D-nya. Berarti daerah D ini bisa kita ungkapkan oleh gimana? D adalah himpunan R, theta, di mana R-nya dari mulai 0, nih, titik 0, 0, R, 3, kemudian tetanya, nah, kita harus lihat tetanya dari berapa nih. Dari ini, ya, bidangnya ini kan, ya. Ini bidang di mana tetanya sama dengan, garis di mana tetanya sama dengan 0, ya. Sub X, ya. 0 sampai, nah ini, berapa sudut ini? Kalau Y tepat sama dengan X, maka ini pasti tepat di tengah-tengah, ya. Ingat bahwa dari sini sampai sini itu 90 derajat nih. Kalau di sini kan tepat tetanya sama dengan pi per 2, ya. Pi per 2. Tapi kalau Y tepat di tengah-tengah nih, karena Y sama dengan X, ya, maka ini berarti sudut di mana tetanya adalah pi per 4. Setengahnya dari pi per 2, ya. Pi per 4. Ya. Oke. Jadi pi per 4. Atau kalau ingin lihat lebih jelas, ini kan, sudut ini kan theta nih. Theta, bahwa theta itu adalah arcles tangen dari Y per X. Berarti arcles tangen dari 1/1. Atau 1, karena Y dan X sama, ya. 1. Dan ini adalah pi per
4 atau 45 derajat. Tapi kita harus dicatatkan dalam radian ya. Jadi pi per 4. Dengan demikian ya, kita bisa dapatkan bahwa integral dalam daerah D dari R cos theta dA kita ganti menjadi integral θ-nya dari 0 sampai pi per 4 ya. Pi per 4, R-nya dari 0 sampai 3. R cos theta kalikan dengan dA-nya kita ganti dengan R dr d theta. Berarti sama dengan 0 sampai pi per 4 R kali R, jadi R kuadrat ya. Kalau diintegralkan terhadap R berarti jadi 1/3 R pangkat 3 kali cos theta ya, dengan batas dari R-nya 0 sampai 3. Theta berarti integral 0 sampai pi per 4. Masukkan R-nya 3. Pangkat 3, 27. Dibagi 3. Berarti 9 ya. Dikurangi kalau masukkan 0. 0. 9 kurangi 0, tetap 9 ya. Jadi 9 cos theta. D theta. Nah, integral cos theta adalah sin theta. Jadi berarti 9 sin theta dengan batas dari 0 sampai pi per 4. Berarti 9 dalam kurung masukkan berarti sin pi per 4 dikurangi dengan sin 0 gitu ya. Berarti 9 dikalikan dengan sin pi per 4 berapa? Setengah akar 2 gitu kan ya. Dikurangi sin 0 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 9/2 akar 2. Oke, jadi sebenarnya tidak ada hal yang ini ya, yang baru terkait dengan teknik untuk menghitung integral berulangnya ya. Hanya saja di sini daerah D-nya saja ya. Daerah D-nya saja. Kalau sebelumnya kita menyatakan daerah dalam sistem koordinat kartesian, kali ini daerah D-nya ya, untuk bentuk-bentuk yang merupakan bagian dari lingkaran atau bidang berupa cakram ya, maka kita nyatakan dalam sistem koordinat polar ya. Dan memang nantinya kalau bidangnya seperti ini memang lebih mudah kalau kita ungkapkan dalam sistem koordinat polar. Makanya nanti meskipun datanya berupa seperti ini dalam sistem koordinat kartesian ya, x, y-nya gitu kan ya. Tetapi kalau bentuk daerah D-nya seperti ini, merupakan bagian dari cakram ya, maka lebih enak kalau kita ungkapkan dalam sistem koordinat polar. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.